kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kaum muda-mudi remaja pada bulan sore malam ini. Nyanyian tambahan nomor 53. Betapa ku mencintai Bapa, sentuh hatiku, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas-Mu Kau memperluas bencana hati Bapa. Ajar mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bahkan air mengalir yang tiada pernah. Saudara bersama kami berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa, seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bahkan emas-Mu Kau memperluas rencana hati Bapa.
kasih Tuhan bagaikan haleluya air yang tidak pernah mengalir berhenti dalam kehidupan kami. Demikian kiranya kehidupan kami juga oleh karena kekuatan firman Roh Kudus kasih Tuhan memampukan kami untuk tetap sungguh-sungguh berjuang, setia, beribadah, melayani Tuhan apapun tantangan yang harus diperhadapkan di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kami berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami, maka kami akan selalu mengalami kemenangan, diberkati Tuhan, menjadi kuat menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu sebabnya jangan biarkan kami ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan hadir di tengah kami, ampuni, sucikan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buat sore malam ini. Layakkan kami Tuhan, mampukan kami dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Kaum muda yang masih berada di perjalanan Tuhan, sertai langkah mereka. Tuhan tolong hindarkan dari segala halangan rintangan beribadah kepada Tuhan. Karena sakit penyakit, darah Yesus yang menyembuhkan. Tuhan pakai kami semua menjadi saksi, menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa lama, jiwa baru datang kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa terlalu jahat bekerja menghalangi anak Tuhan beribadah, bahkan selama ibadah ini apapun bentuk gangguannya, kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Semua peralatan yang kami gunakan Tuhan jaga, lindungi. Tuhan, darah diparkir, kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami ini. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu Pak Muda. Baik, kita angkat pujian kita kembali dari nyanyian tambahan nomor 19. Walau 1000 rebah tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan telah pun mengkang. Haleluya. Hadapi badai, lewati gombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkanku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak akan pernah goyah kalau Yesus selalu
beserta dengan kehidupan kita, apapun situasi apapun. Kalau Tuhan menaungi kehidupan kita, kita akan cakap, kita akan kuat menghadapi segala tantangan apapun. Dengan bersukacita, dengan bertepuk tangan, kita angkat pujian. Gerahkanlah kekuatanmu, ya Allah, Allah bangkit. Haleluya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berarti kita juga pasti mengalami kedahsyatan, keajaiban Tuhan kalau kita juga berada di tempat kudusnya Tuhan. Kehidupan yang dikuduskan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh digembalakan oleh firman, ya, dengan benar dan baik. Maka akan mengalami kedahsyatan. Ada masalah yang mustahil dapat diselesaikan karena perkara ajaib, perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan segera mendengarkan firman sebagai lagu terakhir menyambut kebenaran firman Tuhan. Nyanyian tambahan 18, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus
Aku tak tahan menunggu bagai padang gersang menanti datangnya bersyukur jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Haleluya, haleluya. Ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan. Angkat tangan kanan, hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Haleluya. Ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan. Kau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Betapa indahnya tinggal di dalam pelukan kasih setia Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu ada dalam pelukan tangan kasih setia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami oleh karena kegagalan, kelemahan, oleh karena apapun situasi keadaan kami Tuhan. Biarlah selalu kemurahan Tuhan dinyatakan di tengah kami. Saatnya firman Tuhan akan juga dinyatakan di tengah kami. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menuntun setiap langkah-langkah kami berjalan di jalan Tuhan, lalu mengalami kemenangan pada kemenangan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapilah kami semua untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami dapat mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata firman dan Roh Kudus adalah kekuatan bagi kami di tengah-tengah dunia yang jahat dan sulit ini. Kami akan selalu berkemenangan, kami akan mendapatkan tuntunan masa depan, terbuka jalan di tengah-tengah kehidupan kami sampai jalan masuk kerajaan surga. Segala kuasa iblis roh jahat berusaha selalu menguasai hati dan pikiran saat mendengarkan firman. Lewat keras hati, capek, bosan, bermain-main apapun bentuknya, diusirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan-Mu di tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Ibu Pemuda. Selamat malam kaum muda, salam sejahtera.
di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bahagia, damai sejahtera selalu Tuhan limpahkan di tengah kita sekalian. Segera kita akan mendengarkan firman Lukas 1 ayat 65 sampai ayat 66. Jadi Lukas 1 ini ayat 57 sampai 66 adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Akan bacakan Lukas 1 ayat 65-66. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea, dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ini adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, disebutkan menjadi buah tutur. Berarti ini kehidupan yang menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Ya, dikatakan pada ayat yang ke-66, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Kenapa bisa menjadi kesaksian? Sebab tangan Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis. Berarti kalau Tuhan menyertai kehidupan kita dalam setiap keadaan apapun, pemuda, ya masih muda, remaja, belia, tidak menjadi suatu ya karena wah saya nggak bisa apa-apa, kemampuan terbatas. Ya, apa-apa banyak kurang, tetapi kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, ya kita bisa menjadi kesaksian, pasti menjadi kesaksian. Ya, Yohanes 15 ayat 27. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kehidupan kita, ya di sekolah, di kampus, di pekerjaan, ya di dalam kehidupan sehari-hari harus apa ini? Menjadi saksi. Sebab apa? Kamu dari semula bersama-sama dengan aku, itu Tuhan katakan. Jadi kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, maka kita bisa menjadi kesaksian. Sebab apa? Pemuda, kita semua hari-hari ini menghadapi dunia akhir zaman yang sangat gelap. Ya, kalau kita nggak kuat bisa frustasi, bosan, jenuh, banyak kesusahan, ya penderitaan tentunya. Ya, untuk mendapatkan ya, title sarjana saja itu sangat sulit. Ya, berjuang, biaya, semua waktu, pikiran, menghadapi sekarang dosa-dosa, kenajisan, kejahatan, perampokan, pencurian, banyak sekali kebencian. Ya, oleh sebab itu, maka kalau kita bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, kita bisa menjadi saksi Tuhan untuk memancarkan terang kesaksian. Jangan ikut-ikutan kaum muda. Temannya gelap, temannya berbuat jahat, kita ikut juga berbuat jahat. Yaitu berarti dia nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berarti kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan, padahal kita sudah percaya kepada Yesus yang menebus kehidupan kita, maka suatu saat nanti kalau kita tidak mau menjadi saksi Tuhan oleh karena beratnya tekanan hidup ini mungkin, ya suatu waktu nanti akan bisa menyangkal Tuhan. Suatu waktu akan bisa menyangkal Tuhan. Tetapi kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, apapun peristiwa yang kita alami, kita akan tetap bisa menjadi kesaksian. Itu penting itu ya. Kita akan pelajari syarat untuk disertai Tuhan, berarti menjadi saksi Tuhan. Syarat untuk disertai Tuhan. Nah, jika kita bisa menjadi saksi Tuhan karena tangan Tuhan menyertai kita. Apa syaratnya? Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Ini syaratnya kita bisa menjadi kesaksian.
Iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini, ya, berarti hidupnya tidak berpegang kepada kebenaran. Hidupnya tidak berpegang teguh pada firman. Ya, karena apa? Karena segala kejahatan, segala perbuatan yang tidak benar. Tanganmu cemar, ayat yang ketiga, oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulut mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya, ini berarti tidak berpegang pada kebenaran. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kenapa akhirnya ya hanya berbuat jahat? Karena tidak berpegang pada kebenaran. Yesus pokok. Berarti ini sama dengan kita seperti ranting yang terpisah dari pokok anggur. Berarti apa? Yang pertama, syarat untuk disertai oleh Tuhan untuk menjadi bisa saksinya Tuhan, kita harus seperti carang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Baru kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ya, berpegang teguh dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Ya, sebab dosa yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Baik apa saja kamu, udah dosa perbuatan, ya dosa perkataan. Ya, kalau kita berbuat dosa, mempertahankan dosa, ya mempertahankan dosa itu karena kekerasan hati. Tidak akan bisa kita kaum muda, mau dimanapun berada, nggak bisa menjadi saksi Tuhan. Itu hanya memilukan hati Tuhan. Itu hanya memalukan Tuhan. Ya, disebut orang Kristen, disebut orang beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari di kampus, di sekolah, memilukan hati Tuhan. Jangan. Ya, itu bagaikan carang terlepas daripada pokok anggur yang benar. Maka itu sebabnya kalau firman Tuhan disampaikan supaya kita hidup dalam kebenaran, firman disampaikan harus sadar, bertobat. Ya, bertobat itu berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa. Yang belum masuk baptisan air itu selalu diulang-ulang ya, Roma 6 ayat 4, supaya mengerti, sehingga nanti saat masuk baptisan air, ya saya sudah harus sungguh-sungguh berhenti berbuat dosa. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi harus bertobat ya. Jangan selalu mengulang-ulang dosa, mati terhadap dosa, dikuburkan dalam air bersama Yesus, mengalami kehidupan baru. Kemarin kita sudah mendengar jenis kehidupan surga. Ya, ayo berpegang teguh pada firman. Ya. Dan itu kalau kita berpegang teguh pada firman menjadi senjata kebenaran. Ya itu. Ya, menjadi pelayan Tuhan yang benar. Pelayan Tuhan yang benar itu bagaikan memegang senjata kebenaran dalam kehidupan. Namanya senjata kebenaran, maka yang ditembakkan selalu yang benar. Ya, senjata, kalau senjata dosa yang dipegang, yang ditembak selalu perkataan dosa, perkataan yang menyakitkan. Nah itu, ya, senjata kebenaran, pelayan Tuhan yang benar. Inilah sikap anak Tuhan, ya, yang beribadah melayani Tuhan. Ya, ini sama dengan penyembah Tuhan yang benar.
maka kehidupan semacam ini pastilah disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan, memperdulikan. Ada memang pergumulan, tetapi juga Tuhan ikut bergumul dengan kita. Contohnya kaum muda di dalam Daniel 3 ayat 16-18 itu. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, tetap dia menyembah Tuhan. Tetap dia berpegang pada kebenaran. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini keyakinan yang berpegang teguh pada firman. 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, jadi dalam cerita ini cerita sekolah minggu ya, Sadrak, Mesak, Abednego diperintahkan untuk menyembah patung. Ini sama dengan penyembahan palsu. Ancamannya apa? Dibakar dengan api. Ya, kamu muda bisa saja menghadapi, diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat kita tidak benar. Baru sedikit saja ya dikatai atau dicuekin atau apa sajalah, ya kita sudah langsung sikap apatis, sikap ya berontak. Nah, ini kan tidak benar. Bagaikan carang terlepas dari pokok anggur yang benar. Ayo tetap hidup benar kaum muda. Tetap hidup benar. Ya. Maka kalau kita tetap hidup benar, satu contoh lagi itu Daniel itu. Di dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Ini Daniel ini. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Ini Sadrak, Mesak, Abednego ini. Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi kok ada 4 yang kulihat berjalan-jalan begitu ya, dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini hasilnya. Kalau kita selalu berada dalam kebenaran, Tuhan di pihak kita, Tuhan memperdulikan kita. Bahkan sampai tidak ada bekas luka. Ya, tidak ada bekas luka. Ini sama dengan dosa tidak bisa menjamah kehidupan kita. Dosa tidak bisa menjamah kehidupan kita. Tuhan melindungi kehidupan kita. Kita bebas dari api dosa dunia ini yang seringkali hawa nafsu kaum muda ini sangat, kalau ada kesempatan saja. Nah, ini sudah tidak lagi berjalan dalam kebenaran. Ya. Sehingga karena itu apa yang terjadi? Ya. Daniel 3 ayat 28 sampai 29. Ya, mereka telah menjadi saksi. Daniel 3:28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepada Tuhan dan melanggar kita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan sanggup melepaskan kita dengan caranya yang ajaib. Dikatakan tidak ada Tuhan selain Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego yang melakukan pekerjaan yang sanggup melepaskan secara demikian itu. Percaya kaum muda, kalau kita berpegang pada kebenaran.
maka Tuhan yang akan bergumul menolong kehidupan kita, menyelesaikan setiap pergumulan kita. Menjadi saksi Tuhan, tidak memilukan Tuhan, tetapi memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 4 sampai 5. Yang kedua, syarat untuk menjadi saksinya Tuhan, berarti Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Maka yang pertama, kita harus seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Yang kedua, Ibrani 13 ayat yang ke-4 sampai 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal pezina akan dihakimi Allah. 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini penting bagi kaum muda, ya, belum menikah memang, tetapi pelajaran penting. Ya, berarti yang kedua, cara untuk disertai oleh Tuhan, berarti menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, jujur dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga. Jujur dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga. Ya, jujur dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga. Ya. Baik dalam sikap kehidupan dan keuangan. Nah, keuangan ini penting kaum muda. Walaupun kaum muda ada yang masih menjadi tanggungan orang tua yang sudah bekerja, tetapi uang adalah sesuatu hal yang menjadi sangat sensitif. Ya, jika kita tidak dapat menguasai, jadi jujur. Ya, bagi kaum muda ini dalam keluarga ini sama dengan kehidupan kaum muda di dalam keluarga, tentu predikatnya sebagai anak. Apa itu? Sebagai anak harus jujur, taat, dengar-dengaran pada orang tua. Jangan menyembunyikan sesuatu dari orang tua, apapun itu. Sebab apa? Kaum muda masih hidup dalam tanggungan orang tua. Begitu ya. Harus jujur. Ini dalam kehidupan sehari-hari kaum muda. Jangan suka bohong. Ya, sangat penting ini. Baik juga dalam hubungan. Jika suatu saat nanti akhirnya mempunyai teman, ya katakan hubungan yang lebih serius, ya, maka harus jujur, ya, sampaikan kepada orang tua jasmani, orang tua rohani, gembala, itu penting supaya didoakan, bukan menjadi untuk bermain-main. Ya, jujur ya. Nah, ini sebab kamu udah harus mengerti, masuk di dalam masalah pernikahan itu sebenarnya masuk dalam masalah. Sebab pria dan wanita itu banyak perbedaan-perbedaan. Kalau kamu muda tahu bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa saja sudah berbeda. Ya, sudah berbeda kan. Nah, di mana marilah kalau di dalam Kejadian itu ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita. Diciptakanlah siapa pertama? Adam. Itu penciptaannya sudah berbeda. Ya, bertolak belakang. Awal diciptakan dari mana? Tulang rusuk. Adam diciptakan tadi dari mana? Marilah kita menciptakan gambar kita sama. Nah, itu. Proses penciptaannya saja sudah berbeda. Nah, itu penting ini kamu supaya mengerti ya. Lalu selanjutnya jujur dalam keuangan. Jangan perlunya buku ini ditambahi dengan buku-buku yang lain, padahal tidak perlu. Sesuai porsinya saja. Ya, ini penting. Dan bagi kaum muda harus belajar. Belajarnya sudah mulai dari sekolah minggu. Setiap apa yang kita dapatkan, ya, berkat, ya, mungkin dari tulang, dari amang bolu, itu harus kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi ini masalah kejujuran kita di hadapan Tuhan. Itu penting. Sehingga suatu saat nanti kalau kita diberkati Tuhan,
Kita tidak menjadi terikat kepada uang. Kamu udah ingat itu ya? Belajar. Ya, mau 10.000 ya 1.000 kasih, nggak ada masalah. Bukan masalah besar kecilnya ini. Tetapi ini masalah kebenaran, kejujuran yang Tuhan minta. Nah ini, ya. Maka kalau kita jujur di tengah keluarga sebagai anak, kita jujur dalam hal keuangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ya, dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya. Ya. Ini ayat ini menjadi, ayo coba rekam, coba catat sendiri, ya. Jadi nanti ini perlu ini menjadi awasan, peringatan ini bagi kaum muda. Oh iya ya, saya sebagai anak harus ini jujur. Dalam keuangan juga harus. Nah, ini tuntunan ini, rahasia ini bagi kaum muda ini. Kalau mau disertai Tuhan, kalau mau menjadi saksinya Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Syarat untuk menjadi kesaksian. Berarti Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya, 1 Tawarik 28 ayat 20. Ini 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya, kembali lagi dari yang pertama tadi. Ya, walaupun ada tantangan yang diperhadapkan bagi Sadrak, Mesa, Abednego, tapi mereka tetap hidup dalam kebenaran. Kita lihat, dia menjadi saksi. Tuhan menyertai mereka, bahkan Alkitab tadi katakan di dalam Daniel, tidak ada satupun yang terluka. Tidak bisa orang menyentuh kehidupan kita. Orang yang benar itu tidak bisa disentuh oleh dosa, oleh karena keadaan di dunia ini. Mengapa kita seringkali disentuh oleh emosi orang lain? Mengapa seringkali kita terbawa dengan pergaulan yang tidak baik? Karena kita ini tidak melekat pada Yesus, pokok anggur yang benar, tidak melekat pada kebenaran. Tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Ingat itu ya. Yang kedua tadi, ya. Tuhan katakan tadi di dalam Ibrani tadi, ya, bahwa aku akan menyertai melindungi engkau, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ingat itu. Yang penting taat kepada orang tua. Jangan gak jujur dalam hal keuangan. Penting ini. Jadi jangan mindsetnya, pikirannya, ya berarti yang mengembalikan milik Tuhan itu adalah orang tua saya. Bukan, kita semua. Ya. Om dari anak sekolah minggu dan sampai hari ini tidak akan pernah berkekurangan. Nah itu, ya, ikatannya itu yang sangat berbahaya. Ikatannya itu yang sangat mencengkram kehidupan kita. Itu harus dilepaskan sehingga penyertaan Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan menyertai kehidupan kita, kita menjadi saksi. Yang ketiga apa? Kuat dan teguh hati. Jangan gampang loyo. Jangan gampang lemas. Jangan gampang malas. Ini kuat dan teguh hati penting ini. Ya, tidak gampang kecewa, putus asa. Mungkin orang tua rasanya papa mama saya ini lebih memperhatikan kakak saya kok rasanya dicuekin. Jangan. Kuat teguh hati. Apapun yang kita hadapi. Ya. Jangan lemah, kita punya Tuhan yang hebat. Yang penting taat, dengar-dengaran pada Tuhan. Tidak bimbang, tidak khawatir, tetap percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka hasilnya dikatakan, Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ibrani juga dikatakan tadi, Ia tidak akan membiarkan engkau. Di dalam kitab Daniel juga dikatakan,
tidak dibiarkan terluka sedikit pun. Mari kaum muda, perhatikan baik ini. Ya, firman Tuhan yang seringkali diperdengarkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berpegang pada kebenaran, Yesus adalah pokok anggur yang benar, maka tidak ada satupun masalah yang terlalu luar biasa bagi Tuhan. Percaya dia selalu memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kehidupan kita. Sampai dikatakan tadi apa? Segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Apa yang tidak selesai bagi kaum muda hari ini? Mungkin rasa takutnya tidak selesai. Mungkin apa? Rasa berontaknya masih suka berontak. Mungkin apa? Masih suka bohong. Ini nggak selesai. Tapi kalau kita mau belajar Tuhan, ini saya masih salah. Ini saya masih banyak kurangnya. Maka Tuhan akan memperlengkapi, maka Tuhan akan bergumul menolong kehidupan kita. Sampai apa tadi? Segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kehidupan kita ini selesai dari segala yang tidak baik. Kehidupan kita ini selesai dari rupa-rupa yang tidak benar. Kehidupan kita ini selesai dari apa? Suka berbohong, berdusta, suka berontak, melawan. Selesai. Asal kita ayo dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita terus mengalami perubahan hidup. Maka kalau mujizat rohani terjadi dalam kehidupan kita, jadi rumah rohani kita ini diperbaiki terus. Mujizat rohani, percaya kaum muda, mujizat jasmani juga terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat Om sampaikan. Marilah kaum muda hari-hari ini, kalau mau dalam penyertaan Tuhan, disertai Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Ya, tapi kalau kita gampang lemas, gampang loyo, gampang ngamuk, gampang ngambek, bagaimana Tuhan menyertai kita? Bagaimana Tuhan menolong kita? Puji Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita. Baik, saya undang kembali pemain musik sehingga tampil ke depan. Haleluya. Haleluya. Serahkan hidup kita, meninggalkan kita. Asal kita mari berpegang teguh pada kebenaran. Ya, apapun tantangan tetap menyembah Tuhan. Bagaikan Sadrak, Mesa, Abednego. Haleluya. Dari nyanyian tambahan 55. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh. Ulang dari awal. Saya undang bersama bangkit berdiri. Dari semula, haleluya, telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramatkan Kau jadikan hidupku berhasil.
semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidup perlahan, kau mudah saja, perlahan. Haleluya. Percayalah, Tuhan selalu mengerjakan untuk kebaikan kaum muda, untuk menjadi saksi. Haleluya. Marilah berpeganglah kepada kebenaran. Kuat teguh hati, jangan lemah. Sekali lagi dengan perlahan. Haleluya. Semua serahkan kepada Tuhan. Mungkin ada bagian-bagian kehidupan kita gampang marah, gampang jenuh, gampang bosan. Tuhan tolong. Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tidak akan pernah kita ditinggalkan. Kau jadikan hidupku. Angkatlah kedua tangan kita dengan kata-kata haleluya. Semua baik. Lihatlah kau. Hamba serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kaum muda ini Tuhan. Haleluya. Jamah menjadi saksinya Tuhan, disertai Tuhan. Haleluya. Serahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu akan mereka semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu tidak berdaya Tuhan, tetapi hamba berdoa untuk kehidupan kaum muda ini. Biarlah Engkau yang menolong kehidupan mereka, memimpin langkah-langkah hidup mereka, masa depan mereka dalam tangan Tuhan, menjadi saksi kebenaran Tuhan. Tidak gampang lemah, tidak gampang putus asa, tetapi tetap kuat teguh hati, tetap melekat pada Yesus, pokok anggur yang benar. Selalu berbuat kebenaran dimanapun berada, di tengah keluarga, di sekolah, di kampus, dimanapun berada Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kaum muda di tempat ini, tetapi menjadi saksi sebab Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih. Tetapkan firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk kaum muda. Agar pujian ini kembali, pekerjaan Tuhan dijalankan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh
ya, karena lagunya 2, kita sungguh-sungguh berlatih ya. Mungkin kalau ada besok nggak mungkin ya, hari Selasa apa Kamis lah kita manfaatkan waktu ya, 2 yang dilatih ini. Baik, puji Tuhan, demikian ibadah kita. Segera kita akan tamatkan. Saya undang bersama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan seluruh kaum muda remaja di tempat ini. Gembalakan semuanya. Kami tidak sanggup menghadapi keadaan dunia yang semakin gelap ini, tetapi kalau Tuhan menyertai kami, berarti kami menjadi saksinya Tuhan. Kami akan disertai, dilindungi. Tuhan bergumul menyelesaikan setiap masalah hidup kami. Ada masa depan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hamba serahkan hidup kaum muda ke dalam tangan Tuhan. Ampuni hamba, sucikan, menyerahkan seluruh kehidupan mereka ini, supaya Engkau yang menatap setiap langkah kehidupan mereka. Yosua, anulang Tuhan, tolong jamahlah hidupnya, masa depannya, biarlah tetap bersandar kepada Tuhan. Demikian Tio Daniel juga Tuhan, kuliahnya juga Tuhan tolong, tetap kuat teguh hati berharap kepada Tuhan, tidak kecewa putus asa. Tuhan mampukan, sanggupkan semuanya. David Tampu Bolon juga demikian, apapun yang menjadi kerinduannya, mohonlah kemurahan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, jangan putus asa kecewa, tetapi tetap berserah. Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Daniel Sinaga juga Tuhan berkati hidupnya, baik juga masa depannya dalam tangan Tuhan. Berkatilah apa yang menjadi kerinduannya. Rivaldo juga tumbuh kembangnya dalam belas kasih Tuhan, semakin mengerti firman-Mu dalam hidupnya. Demikian juga baik Anggi Sianturi, Tuhan semakin pulihkan kesehatannya, demikian masa depannya. Apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan tolong semua. Biaya yang dibutuhkan, buka jalan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Putri juga menyelesaikan tugas-tugas di kuliah Tuhan, baik mulai proses-proses seminar semua sampai kepada tugas akhir skripsi. Tuhan tolong semuanya. Dosen tidak mempersulit, berikan sukacita, kemampuan ajaib, kesehatan, tetap sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Hamba juga berdoa buat baik Ruth Sianturi juga, Tuhan tolong masa depan hidupnya, biarlah apa yang menjadi kerinduannya juga. Mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Tuhan pegang hidupnya. Demikian Gabriela Sianturi menunggu hasil tes juga, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan yang buka jalan untuk sebaik Tuhan, tetap berserah berharap kepada Tuhan. Demikian juga Priscilla studinya juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, tetaplah semakin pulihkan kesehatannya, setia beribadah melayani Tuhan. Anak demikian juga Rahel, Tuhan tolong kehidupan mereka, tumbuh kembang mereka, semakin mengerti firman Tuhan. Yang tidak bisa beribadah, Tuhan tolong semuanya. Baik juga Cynthia, baik juga Putri, Julita, baik haleluya, Yusuf juga Tuhan tolong, Efraim, Anasir, yang lainnya juga Tuhan tolong semua. Mohon kemurahan Tuhan. Sakti juga Tuhan tolong, pekerjaan tidak mengganggu dalam beribadah kepada Tuhan. Buka jalan semua orang tua kami, berkatilah mereka semua dalam setiap pergumulan mereka. Berikanlah sukacita, damai sejahtera, buka jalan dalam setiap pergumulan hidup, terutama buatlah semuanya setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selesai daripada latihan vokal grup, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menjaga, menyertai, berikan sehat selamat di rumah. Kembalikan kami besok beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat takut akan Tuhan, melayani, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekaliannya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.